Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar membuka borok dinasti politik Banten. Pertarungan politik regional menjelma menjadi potret konstelasi dinasti politik nasional, sekaligus menjadi cacat demokrasi. Berikut redaksi kontroversi. Borok sebuah sistem konstitusi di negeri ini terbuka sangat jelas. Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga hukum tinggi, belakangan mendapat gelar baru, koruptor kelas kakap. Akil Mukhtar dan sengketa pilkadanya mencoreng wajah demokrasi negeri ini. Keterlibatan Tubagus Khairiwardana atau Wawan, adik kandung Ratu Politik Banten Atut Khosia, menjadikan fakta rantai pesta demokrasi negeri ini ternodai. Atas sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi hanya dihargai 1 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan secara resmi orang-orang yang telah kita sebutkan sebagai tersangka. Publik tak banyak tahu ada apa di pusat pusara suap sengketa pilkada ini. Mengapa hasil pemilihan bupati dan wakilnya di Kabupaten Lebak, Banten seakan menjadi sebuah pertaruhan? Kenapa tadi bangun? Ya, APBD kurang nanti. Ya. Pertarungan merebut kursi Bupati Lebak, Banten praktis merupakan duel dua pasangan calon yang didukung partai politik. Pasangan Iti Oktavia, anak kandung Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, menggandeng Ade Sumardi dan didukung 7 partai politik. Sementara Amir Hamzah Kasmin maju dalam Pilkada Lebak, Banten dengan dukungan Partai Golkar. Sedangkan pasangan Pepep Faisaluddin, Aang Rasidi maju melalui jalur independen. Bahwa ada pertarungan yang cukup seimbang sebenarnya secara kalkulasi politik, di mana penguasaan infrastruktur ekonomi, infrastruktur politik yang sama besar, sama kuat, itu kemudian kemenangan lebih ditentukan pada penguasaan infrastruktur birokrasi yang lebih dikuasai oleh Jayabaya ketimbang Haji Amir Hamzah dan pasangannya Haji Kasmin saat itu. Ada yang berusaha mempertahankan kekuasaannya, sementara ada pula yang ngotot ingin menang, menjadi pemimpin baru bagi masyarakat kabupaten di Lebak. Kita memiliki bukti 72 bukti pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kita dapatkan baik berupa audio visual, kemudian audio record, dan kemudian saksi-saksi. Ya, semua kita kecewa, gitu. Apalagi setelah 2 hari tertangkapnya Ketua MK. Ya, ini mengagetkan kita semua, gitu. Yang tadinya kita percaya lembaga ini lembaga yang bersih, gitu. Ternyata di Republik ini nggak ada yang bersih kayaknya. Putusan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Lebak, Banten inilah yang memicu geger dinasti politik di negeri ini. Dinasti dan pertarungan politik begitu kental dalam hajat pesta demokrasi Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan Tubagus Khairiwardana atau Wawan merefleksikan kubu Ratu Atut Khosia. Sementara keikutsertaan Iti Oktavia diduga sebagai suksesor kepemimpinan Bupati Mulyadi Jayabaya yang tidak lagi punya hak mencalonkan diri sebagai bupati periode 2013-2018. Di daerah sini yang menang nomor 2. Amir. Iya, Amir aja. Bukan nomor 1. Di sini Oh iya Pak, di sini. Kalau di kota, kalau di kota Amir, kalau itu di kampung. Soalnya iya, soalnya anak-anak kecil 10 tahun itu dikasih amplop suruh nyolong. Jadi kalahnya sama itu. Iya, katanya mah di kampung-kampung kita. Jangan dulu bicara politik. Stop semua intrik dan konflik kepentingan kelompok. Sebuah paradoks di tanah Lebak, Banten nyata-nyata membuat siapapun menjadi miris. Secara umum, Banten sebagai sebuah provinsi masih punya hutang banyak terhadap masyarakatnya. Apalagi 30% desa di Banten tergolong desa tertinggal. Infrastruktur masih amburadul. Dari penelusuran tim redaksi kontroversi, di Kabupaten Lebak
fakta sosial yang tertangkap jelas-jelas bertolak belakang dengan gegap gempitanya sebuah hajat politik memperebutkan kekuasaan. Sekolah butut tak tersentuh bantuan, atau terminal yang terbengkalai. Kenyataan ini begitu jelas menunjukkan para pemimpinnya melupakan masyarakat yang memberinya mandat. Tidak ada perhatian serius ketika mereka terjebak dalam kemiskinan. Jika mengacu pada data anggaran pembelanjaan daerah APBD Provinsi Banten secara keseluruhan, angka 6 triliun rupiah boleh jadi tidak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. APBD kita sekitar 6 triliun. Cuma pada pelaksanaannya manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Terbukti dengan banyaknya infrastruktur, sarana pendidikan, jaminan kesehatan, dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan masyarakat itu tidak ada progresnya. Fakta politik di Kabupaten Lebak dan Banten sebagai sebuah provinsi boleh jadi merupakan kunci pembuka kelemahan sebuah produk undang-undang yang memberikan keleluasaan membangun dinasti-dinasti dalam sebuah sistem pemerintahan daerah. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat, di Indonesia saat ini terdapat 57 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat politik dinasti. Yang terjadi di Banten khususnya adalah politik dinasti. Politik dinasti itu adalah pengutamaan orang untuk duduk di dalam jabatan-jabatan politik, tetapi mengabaikan kelayakan dan kepatutan, mengabaikan integritas dan kapasitasnya. Eksistensi dinasti politik kan sesungguhnya tidak bisa dibendung karena terjadi dimanapun, di semua partai, bahkan di semua negara. Terciptanya dinasti politik ataupun politik dinasti disadari atau tidak merupakan buah dari produk undang-undang. Pemerintah sudah paham dan sepertinya tahu apa yang semestinya dibenahi. Tahun politik sudah di ambang pintu. Semua pihak harusnya sudah sadar betul efek buruk dari sebuah dinasti dalam politik dan pemerintahan. Dinasti politik hanyalah sebuah kecacatan dalam sebuah sistem demokrasi. Rakyat pemberi mandat tak punya daya untuk mengubahnya. Tim Liputan Trans 7.